Oke, dan kita akan coba login sebagai user. Oke, silakan teman-teman catat untuk username-nya adalah Bayu user ya. Oke, sorry, di sini untuk username-nya adalah K00 ya, 00 3 kali ya, lalu 9. Oke, seperti ini. Lalu untuk passwordnya sendiri di sini, untuk passwordnya sendiri adalah 1 sampai 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, kita klik login. Oke, teman-teman, dan kita sudah dibawa ke halaman sebagai user. Nah, user di sini hanya bisa melihat tampilan dari websitenya sendiri, jadi dia tidak bisa menginputkan data atau dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita berjumpa lagi di season 2 dari aplikasi sistem informasi pelayanan atau sistem informasi pada sebuah perusahaan. Dan di season ini saya akan mereview atau menjelaskan menu-menu apa saja yang ada dalam sistemnya ya. Kemarin kita sudah men-setting codingan, membuat nama database ya, teman-teman mengkoneksikan antara database dengan si file codingan dan kita mengcompile aplikasinya. Nah, di session ini saya akan menjelaskan menu-menu apa saja dan fitur-fitur apa saja yang ada dalam sistem ini. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan langsung saja. Di sini kita akan masuk sebagai administrator ya. Nah, di sini untuk username-nya silahkan teman-teman catat ya. Untuk masuk ke administrator yaitu di sini adalah K00-nya 3 kali lalu angka 8 ya. Jadi teman-teman ini hurufnya K-nya huruf besar semua. K00-nya 3 kali lalu angka 8. Oke, untuk username-nya adalah admin ya. Admin huruf kecil semua, kita ketikkan saja admin. Dan langsung saja kita klik login. Baik, teman-teman, kita sudah masuk ke halaman dashboard adminnya. Langsung saja di sini saya akan jelaskan fitur-fitur apa saja dan kegunaannya yang ada dalam sistem ini. Nah, di sini ada beberapa fitur, teman-teman. Di sini ada news ticket, list ticket. Oke, teman-teman, di sini ada menu teknisi ya, terus juga report teknisi, kondisi, dan di sini ada informasi dan news. Mantap ya. Oke, lanjut saja, kita akan buka satu-satu dan di sini saya akan jelaskan menu-menu apa saja dari aplikasi ini. Kita akan buka dari yang paling awal, yaitu di sini ada list ticket. Nah, ini untuk list ticket, teman-teman, kita juga nantinya bisa mengcompile menggunakan PDF ya. Di sini ada tabel-tabelnya, dari tabel-tabelnya sendiri. Di sini ada ID tiket, juga di sini ada report ya, teman-teman. Juga di sini departemennya apa, bagiannya sebagai apa, tanggal, nama kategori dan nama subkategori di sini. Dan di sini statusnya ya. Statusnya juga nanti kita bisa inputkan ya sesuai kebutuhan yang ada di perusahaan ya. Dan kita juga kalau datanya kita butuhkan, kita bisa print PDF ya. Kita klik saja di sini. Oke, dan secara otomatis teman-teman kita nanti tinggal bisa langsung print aja ya, di print out saja. Oke, di sini kita akan lanjutkan ke list ticket teman-teman. List ticket masih kosong sebenarnya teman-teman di sini ya, belum kita inputkan. Kita akan lanjutkan saja ke approve ticket ya sini. Nah, ini untuk approve ticket juga di sini masih kosong ya teman-teman, jadi belum kita inputkan. Oke, di sini ada beberapa tabel seperti tiket, ID tiket ya, tanggal, report, nama kategori, nama subkategori dan action di sini ya untuk mengedit kalau nantinya sudah ada datanya ya. Oke, next lanjutkan kita akan ke my ticket. Nah, di sini di my ticket juga masih kosong teman-teman, belum kita inputkan ya. Nah, di sini nanti untuk penginputan tiket jadi akan masuk ke sini. Di sini juga untuk tabelnya masih sebenarnya tidak jauh beda. Cuma di sini ada ID tiket, tanggal tiket, nama kategori, subkategori. Di sini ada progresnya ya. Nanti progresnya akan kelihatan di sini statusnya apa nantinya juga dan feedbacknya ya. Oke, next kita akan lanjutkan di achievement ya. Di sini masih kosong juga teman-teman, dan ini masih saya baru teman-teman, jadi belum saya inputkan. Jadi nanti kalau misalkan datanya karyawannya sudah jalan, sistemnya sudah jalan dan penginputan datanya sudah jalan, nanti tinggal diinputkan saja di sini dan kita bisa sebagai administrator bisa melihatnya di sini ya. Mantap ya. Kita akan lanjutkan ke menu karyawan, teman-teman.
Oke, di menu karyawan di sini ya ada tabel, beberapa tabel, ada NICS ya, namanya, terus juga di sini alamat teman-teman ya, terus juga di sini jenis kelamin, departemen, bagian jabatan, aksi ya. Nah, NICS ini yang nantinya akan menjadi username ya teman-teman, kalau misalkan mau diinputkan sebagai user yang nantinya bisa mengakses ke websitenya ya. Jadi yang diinputkan bukan namanya, tapi menggunakan kode uniknya atau NICS-nya ya di sini. Nah, misalkan di sini mengurut ya teman-teman dari 1 sampai sekian. Ini misalkan sampai 9. Oke, di sini saya akan simulasikan teman-teman. Misalkan saya akan menambahkan karyawan, dan si karyawan itu nanti akan bisa mengakses ke sistemnya, bisa mengakses sebagai user, administrator ataupun teknisi nantinya ya. Oke, kita akan coba simulasikan. Sini tambah karyawan. Kita isikan namanya misalkan sini Dewi ya. Oke, Dewi, lalu jenis kelaminnya pilih saja perempuan, alamatnya misalkan Bogor ya, terus juga departemennya misalkan IT saja, misalkan sini bagian departemennya adalah software, jabatannya misalkan di sini kepala bagian, kepala regu misalkan operator ya. Kita klik simpan. Ingat-ingat teman-teman di sini ya. Di sini namanya, terus jenis kelaminnya, terus juga sini alamatnya. Dan nanti ID-nya itu akan secara otomatis dari sistemnya ya. Berarti nanti K0010 seperti itu ya. Karena ada 9 karyawan, baru ada 9 karyawan yang kita inputkan, itu sebagai contoh. Oke, di sini kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil menyimpan datanya. Kita lihat. Nah, ini nomor 10, teman-teman ya. Jadi di sini untuk ID-nya ini yang nantinya kalau misalkan si Dewi ini dibolehkan untuk mengakses ke ke websitenya, nanti yang akan menjadi username adalah ini teman-teman ya, itu NICS-nya ya. Dan di sini sudah berhasil kita inputkan, ini Dewi Bogor ya, ini untuk alamatnya, ini kelaminnya perempuan, terus juga di sini untuk departemennya IT, misalkan di sini untuk bagiannya misalkan software operator ya, ini untuk jabatannya, dan kita juga bisa menghapus, mengeditnya di sini. Keren ya. Oke, next kita akan lanjutkan teman-teman ke menu selanjutnya, yaitu masuk ke user. Nah, apa yang telah tadi saya sampaikan, misalkan si Dewi ini akan diperbolehkan untuk mengakses ke websitenya. Jadi kita nanti akan mengasih username dan password ya. Oke, di sini saya akan simulasikan saja. Kita tambahkan user. Nah, di sini pilih nama karyawan. Misalkan tadi si Dewi, kita cari. Nah, ini Dewi ya. Terus passwordnya adalah misalkan kita akan akseskan sebagai user ya, user saja di sini, user. Oke, levelnya di sini kita pilih user karena di sini ada 3 level ya, admin, teknisi, dan user. Kita user saja, lalu kita klik simpan. Oke, kita sudah berhasil teman-teman. Nah, nanti yang ketika kita ini logout dan si Dewi ini mau login, jadi dia untuk username-nya menggunakan NICS, yaitu ini teman-teman ya, K0010, dan passwordnya adalah tadi user ya. Mantap ya. Oke, kita akan lanjutkan di sini ke menu jabatan, teman-teman. Nah, di sini jabatan kita bisa inputkan kepala bagian, kepala departemen, kepala regu, operator, misalkan SPG ya, dan lain sebagainya. Pokoknya nanti kita bisa menginputkan di sini. Ini sebagai contoh saja, baru kita inputkan 4 ya di sini. Misalkan direktur, misalkan bagian keuangan, bagian departemen, divisi IT atau lain sebagainya ya. Bisa diinputkan sebanyak mungkin di sini ya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk juga ke bagian departemen. Nah, ini untuk bagian-bagian departemennya juga di sini ada 3 tabel, 4 ya sama nomor. Di sini departemen, bagian departemen, dan action. Nah, kita bisa menambahkan di sini ya. Misalkan di sini ada IT, ada PPIC ya. Misalkan juga ada IT support, misalkan ada bagian kabag keuangan ya. Terus bagian kabag-kabag yang lainnya bisa kita inputkan di sini. Oke, next misalkan kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Baru ini di bagian departemen ya. Kita masuk ke kategori teman-teman. Nah, di kategori di sini ya. Ini karena lebih tepatnya ke software host. Jadi ya ini sebagai contoh saja, itu nanti mungkin bisa dikondisikan dengan perusahaan yang dibutuhkan. Contoh di sini saya sebagai software host misalkan ya. Nah, di sini kategorinya baru saya inputkan 2, yaitu sebagai hardware dan software ya, teman-teman. Atau mungkin nanti bisa saya inputkan lagi, misalkan di sini bagian Android,
bagian desain web, UI UX ya, dan lain sebagainya. Mantap ya. Oke, kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya. Di sini subkategori ya. Ini yang barusan kategorinya, sekarang subkategori. Oke, di sini ada 4 tabel juga, ada kategori, subkategori ya. Misalkan di sini kategorinya hardware. Nah, di subkategorinya misalkan ini turunan dari hardware ini. Misalkan kerusakan komputer, monitor, kerusakan mouse ya, kerusakan keyboard dan lain sebagainya ya. Seperti itu kira-kira ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan menu selanjutnya, yaitu di sini teknisi ya. Nah, di sini di teknisi ada beberapa tabel, ada ID, nama, jenis kelamin, spesialis, status, poin, dan actionnya di sini ya. Sama ini untuk logiknya CRUD juga. Oke, kita akan lanjutkan, yaitu kita ke menu report teknisi ya. Nah, di sini misalkan kita kasih poin, teman-teman. Nah, misalkan sini report teknisi ini nanti akan kelihatan kalau kita progresnya. Misalkan di sini misalkan ada 5 inputan yang sudah saya inputkan sebagai contoh. Misalkan ini Desi, oh kinerjanya bagus ya, progresnya misalkan sudah dalam bulan ini beres. Nah, dan di sini akan kelihatan progresnya 100% komplit ya progresnya. Misalkan ini Desi lagi, contoh ini Desi ya. Ya, anggap saja inisialnya misalkan Ucok ya, teman. Nah, si Ucok ini karena tadi saya menginputkannya asal-asalan, bukan asal-asalan tapi sebagai contoh, teman-teman. Tapi di sini saya inisialkan si Ucok saja ya. Misalkan si Ucok masih dalam progres, jadi progresnya belum beres. Jadi di sini nilainya masih 0. Seperti itu ya. Dan kita juga bisa print di sini untuk pelaporannya. Oke, lanjutkan, kita akan masuk lagi ke kondisi, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke kondisi. Nah, ini untuk kondisi, teman-teman. Di sini ada kondisi, terus juga untuk tabelnya ya, ada waktu respon ya. Kondisinya mendesak, misalkan responnya 1 dan sebagainya. Ya, next, lanjutkan kita masuk ke menu informasi ya. Nah, di tabel informasi, di sini di menu informasi ada beberapa tabel juga, dan di sini ada tabel tanggal, subjek, dan pesan ya. Misalkan ini tanggalnya sekian, terus subjeknya misalkan wajib mengisi feedback ya. Pesannya di sini ya, nanti diisikan seperti itu ya. Mantap ya, teman-teman. Misalkan di sini mau menambahkan data informasi, ditambahkan saja di sini subjeknya apa, terus di sini kasih keterangan atau deskripsinya. Oke, next kita akan masuk lagi ke menu selanjutnya, itu yang terakhir, yaitu news di sini. Nah, di sini news yaitu pemberitahuan ya, teman-teman. Di sini misalkan ini wajib mengisi feedback dan lain sebagainya yang tadi kita masukkan di information, maka akan kelihatan di sini. Mantap ya. Aduh, lumayan cukup lelah juga, teman-teman, saya menjelaskannya. Apalagi kalau saya bikin dari awal ya, teman-teman. Mungkin kedepannya kita akan buat lah ya. Kedepannya saya akan buat dari awal ya. Kalau mungkin saya waktu luang, semua aplikasi yang sudah saya buat nanti saya akan review dari awal, teman-teman. Jadi dari mulai perancangan, terus juga nanti membuat form login, merelasikan coding-codingan yang lain sebagainya. Nanti kita akan buat dari awal ya, perancangan UI, terus CSS, styling dan sebagainya. Pokoknya kita buat dari awal seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan. Ini baru di menu administrator, masih ada 2 menu user lagi, teman-teman, yaitu teknisi dan user ya. Sebenarnya kalau di user itu hanya bisa melihat pelaporannya saja dari halaman homepage-nya. Jadi si user itu jadi nanti tidak bisa menginputkan data-data dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja, kita akan masuk ke sebagai user ya. Sekarang kita logout terlebih dahulu. Di sini, nah, si user, contoh di sini silahkan teman-teman catat. Untuk ini ya, untuk username-nya adalah K009 ya, kita type saja. Lalu untuk password-nya adalah 1 sampai 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Kita klik login. Oke, mantap, teman-teman. Nah, inilah tampilan dari halaman si user. Jadi si user hanya bisa melihat dashboardnya saja di sini ya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa hanya melihat dashboard. Nanti ini perubahan grafik dan lain sebagainya akan kelihatan di sini. Oke, next kita akan lanjutkan sebagai teknisi ya, teman-teman.
Oke teman-teman, kita akan lanjutkan, kita login sebagai teknisi. Di sini untuk username-nya adalah ya teman-teman K11 ya, K0012 sorry ya. Ini silahkan teman-teman catat K0012, dan untuk passwordnya adalah 1 sampai 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Kita klik login. Oke teman-teman, dan inilah halaman dashboard dari si teknisi teman-teman. Jadi si teknisi ini hanya bisa menginputkan dua nilai atau dua menu ya. Di sini My Achievement Ticket dan News ya. Kita akan buka. Nah, di sini teman-teman si teknisi bisa melihat teman-teman di sini dari My Achievement Ticket ya. Nah, di sini ada beberapa tabel teman-teman, ada ID tiket, tanggal, nama kategori, dan nama subkategori ya. Dan di sini untuk progresnya nanti akan kelihatan di sini. Dan di sini news ya, information teman-teman. Nah, ini information yang nantinya akan diinputkan di administrator. Nah, inilah hanya fitur dari si teknisi ya teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi. Oke, di pertemuan kali ini teman-teman saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bayu Tutor, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.